Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Habib Al-Rashid akan menjelaskan tentang subnetting. Di sini kita menyediakan satu router, 2 switch, dan 6 PC. PC 1, 2, 3 terhubung ke switch pertama, sedangkan PC 4, 5, dan 6 terhubung ke switch kedua. Kedua switch terhubung ke satu router. Pada PC 1, kita setting IP configuration-nya seperti ini. Lalu pada PC 2, kita setting seperti ini. Lalu pada PC 3, kita isi seperti ini, tanpa mengisi default gateway-nya. Lalu pada PC 4, kita isi seperti ini dengan default gateway-nya yang tadi 62 menjadi 126. Lalu ada PC 5, kita tidak perlu mengisi default gateway-nya. Lalu pada PC 6, kita juga tidak perlu mengisi default gateway-nya. Untuk router kita gunakan fast Ethernet 4 dan 5. Pada fast Ethernet 4, kita setting IP address-nya 62. Lalu pada fast Ethernet 5, kita setting IP address-nya 126. Untuk port status pada fast Ethernet 4 dan 5 harus juga dinyalakan. Lalu kita ubah ke simulation. Kita edit filter hanya ICMP. Lalu kita akan coba mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 3. Pengiriman pesan berhasil karena terjadi dua arah. Karena komunikasi harus terjadi dua arah. Jika tidak, maka itu gagal. Lalu kita delete. Lalu kita lanjut melakukan percobaan yang kedua dengan mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 4. Ke switch yang pertama, lalu lanjut ke router karena tidak menemukan pengirimnya di PC 2 dan PC 3. Lalu lanjut ke switch yang kedua untuk menemukan PC 4. Lalu pesan masuk ke PC 4, pesan diterima dan dikembalikan lagi. Dikembalikan tetap melalui jalur yang sama. Komunikasi pada percobaan kedua berhasil. Lalu kita delete. Lalu kita lanjut ke percobaan ketiga, yaitu mengirim pesan dari PC 2 ke PC 5. Kita klik next. Dari switch ke router, sama seperti percobaan yang kedua tadi. Lalu kita next. Pesan ke PC 5. Pesan pada PC 5 ditolak atau tidak diterima karena pada PC 5 tidak memasang default gateway. Jadi pesan tidak bisa dikembalikan. Komunikasi tidak berhasil karena tidak berjalan dua arah. Lalu kita masuk ke percobaan yang keempat dari PC 3 ke PC 6. Di sini kita klik next. Pada PC 3 tidak dapat mengirim pesan bahkan dari awal karena default gateway tidak dimasukkan pada PC 3. Lalu mode kita kembalikan ke real time. Setelah kembali pada mode real time, lalu kita akan melakukan tracing. Dimulai pada PC 1, desktop, lalu command prompt, kita klik tracer, lalu alamat IP yang dikirim oleh PC 1 tadi, yaitu PC 3. Di sini langsung ditemukan ya, karena proses pengiriman tadi berhasil. Lalu kita tracing untuk percobaan yang kedua dengan alamat IP-nya PC 4 tadi, yaitu 66. Oke, tracing di sini berhasil dan sudah ditemukan IP pengirimnya karena pengiriman tadi berhasil. Lalu kita lanjut untuk tracing pada percobaan ketiga, yaitu dari PC 2 ke PC 5. Dengan PC 5 yang alamat IP-nya 65. Lalu kita cek. Di sini tidak berhasil karena pada PC 5 tidak mengembalikan ke PC kedua. Di sini kita lanjut tracing pada percobaan yang terakhir, yaitu dari PC 3 ke PC ke-6. Dengan alamat IP-nya 192.168.167.
Di sini tidak ditemukan pengirim dan pengiriman gagal pada PC3 karena gateway tidak ada di PC3. Jadi pengiriman sudah tidak bisa dari awal. Dapat kita lihat gateway dari PC3 kosong, jadi pengiriman tidak bisa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.